Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa min nasli sadati Quraisy. Di Rasulullah itu keturunan pemuka-pemuka Quraisy. Sedangkan Quraisy, suku Quraisy adalah asrafu qabilatin fi Makkah al-Mukarramah. Suku yang paling mulia, yang diunggulkan di Mekah dulu di masa Nabi itu adalah suku Quraisy. Jadi di Mekah itu bukan cuma satu suku, tapi terdiri dari beberapa suku. Cuma di antara para suku, di antara para qabilah yang paling mulia asrafu qabilatin, yaitu suku Quraisy. Sedangkan Rasulullah dari pemukanya suku Quraisy. Jadi berarti di suku Quraisy itu ada tahapan-tahapannya lagi, ada hierarkinya lagi. Wa yattasil nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dan nasab beliau sampai kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Itu nasabnya Rasulullah sampai Nabi Ismail. Nah, nanti akan ketahuan ternyata bangsa Arab dulu itu dibagi ada 3 macam. Satu, Arabul Arba atau Arabul Baida. Arab kalau bahasa kitanya purba, yaitu seperti kaum Ad, kaum Thamud, Toksin Mim, itu sudah nggak dikenal lagi karena nggak ada wasilah sejarah yang mencatat bangsa Arab itu. Yang kedua yaitu Arabul Arba, Arab yang benar-benar murni Arab. Biasanya disebut Al-Qahtan karena berada keturunan dari Qahtan, yaitu dulu ada di Yaman atau negeri Sabah. Yang ketiga adalah Arabul Musta'ribah, Arab yang ke Arab-Araban, karena pendatang ke negeri Arab terus menjadi orang Arab. Karena Nabi Ibrahim dari Yerusalem, dari Hebron, terus pindah ke Yerusalem, dari Yerusalem dapat perintah Nabi Ismail supaya ditaruh di Mekah. Maka posisi Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim bukan orang Arab waktu itu. Karena di Arab sudah ada bangsa Arab, itu bangsa Jurhum. Maka disebut Arabul Musta'ribah. Karena keturunan dari Nabi Ismail. Maka posisi Nabi Arabnya itu bukan Arab yang Arabul Arba, Arabul Musta'ribah. Itu menurut sejarah pembagian bangsa Arab. Jadi siapakah Sayyidina Muhammad atau Tuhan kita Nabi Muhammad itu siapa? Dialah Rasulullah. Rasulullah ilan nas kafah, kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia itu yang ada di bumi. Yang namanya manusia di negara manapun berarti dia mendapat risalah dari Rasulullah. Maksudnya harus beriman kepada Nabi Muhammad dan harus masuk Islam. Bagian 2, yaitu nasabuhu wa wafatu walidi. Nasabnya Nabi dan meninggalnya orang tuanya Nabi. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ayahnya Rasulullah yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Wa ummuhu, ibunya Aminah bintu Wahbin. Ibunya Nabi kita Nabi Muhammad SAW bernama Aminah. Aminah siapa? Aminah binti Wahab. Wahab bin Abdi Manaf, putra Abdi Manaf. Tapi bukan Abdi Manaf yang Hashim bin Abdi Manaf, beda lagi.
Abdi Manaf bin Zuhrah, Zuhrah bin Kilab. Fatajtami'u, maka berkumpul ummuhu ma'a walidihi, ibunya Nabi Muhammad dan ayahnya, fi jaddihil khamis, pada kakeknya yang kelima, wa huwa kilabun, yaitu kilab. Jadi Rasulullah dari pihak ibu dan pihak ayah ada pertemuan kakeknya sebelum sampai ke Nabi Adam, yaitu pertemuan di Kilab. Kakeknya bernama Kilab, kakek yang kelima. Dari ibunya, kakek kelimanya namanya Kilab. Terus dari pihak ayahnya, kakeknya namanya Kilab. Nah, beda ya, kalau kita nggak tahu kakek kelima kita itu siapa. Karena memang budayanya beda. Budaya kita tidak seperti budaya orang Arab yang memerhatikan nasab. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummih. Dan meninggal ayahnya Rasulullah sedangkan Nabi huwa, ada wawunya, itu kalau dalam istilah nahwu itu menerangkan keadaan. Berarti keadaannya Nabi seperti apa? Wa huwa fi batni ummih, dia di dalam perut ibunya. Maksudnya Rasulullah belum lahir, masih dalam kandungan. Tapi ayahnya sudah meninggal. Wa umruhu 18 sanatan.